Pria ini sadar kapalnya tidak berlayar di laut, melainkan melayang di atas kota tenggelam. Di bawah kakinya, tampak puncak gedung pencakar langit. Dengan takut, ia melihat kota yang dulu ramai kini hanya menyisakan bangunan tertinggi bak pulau kecil, sementara sisanya tenggelam ke laut dalam. Apa yang terjadi? Bencana apa yang melenyapkan peradaban megah ini dalam semalam? Kekuatan apa yang sanggup merobek bumi hingga hancur begini? Satu-satunya jalan keluar hanyalah jembatan gantung tali sederhana. Bencana ini memicu gelombang raksasa puluhan meter yang menelan pesisir seketika. Hari ini saya bawakan film kiamat terbaru tentang perjuangan bertahan hidup di tengah bahaya. Semua bermula 5 tahun lalu, saat 2 komet menghantam bumi. Tabrakan itu membakar permukaan bumi dengan gelombang kejut bak penghakiman akhir. Menyapu setiap jengkal tanah, hanya dalam beberapa jam, 80% populasi dunia benar-benar lenyap. 5 tahun telah berlalu, namun bumi masih belum bisa bangkit dari bencana dahsyat itu. Tak terhitung pecahan komet masih mengelilingi orbit bumi, seperti bom waktu yang setiap saat bisa jatuh ke permukaan tanpa peringatan. Para penyintas pernah mencoba membangun kembali rumah mereka, namun segera menyadari bahwa dunia yang penuh luka ini sama sekali tidak memberi manusia kesempatan kedua. Radiasi yang ada di mana-mana bisa membunuh seorang dewasa hanya dalam 3 menit. Anehnya, beberapa tempat secara ajaib tetap hijau. Menemukan tanah suci menjadi satu-satunya harapan terakhir bagi para penyintas. John dan keluarganya bertahan di bunker, namun kondisi luar memburuk dengan gempa dan letusan gunung berapi. Sadar tak bisa bertahan lama, John keluar memakai pakaian pelindung. Setelah melewati sebuah pantai, ia melihat garis pantai dan segera mengabarkan lewat radio bahwa ada beberapa sekoci penyelamat yang terdampar di sana. Di laut, kapal perusak berkarat terapung. John masuk lewat lubang bawah, lalu memeriksanya. Tak ada logistik atau penyintas, hanya mayat hangus. Saat mau pergi, ia melihat bunga ungu di buku pelayaran. 5 tahun ia tak melihat bunga. Ia pikir istrinya akan senang jika diberi bunga itu. Tiba-tiba, headsetnya berbunyi. Badai radiasi tiba semenit lagi. Baru keluar dari kapal, John menoleh dan melihat badai hitam besar mendekat. Kilat menyambar dahsyat, sangat berbahaya jika tersapu. John berlari sekuat tenaga. Lewat headset, ia minta gerbang segera dibuka, yakin bisa sampai tepat waktu. Pintu bunker perlahan terbuka saat badai hampir menyusul. Tepat di depan pintu, kilat menyambar di belakangnya. John melompat masuk dan minta pintu segera ditutup. Pintu rapat, bahaya berlalu. Usai sterilisasi dan lepas pelindung, John pun duduk. Napas John masih terengah-engah saat adegan tadi terus terputar di benaknya. Di kantin bunker, John menyerahkan bunga ungu itu kepada istrinya, Anna. Mata Anna langsung berbinar. Sudah 5 tahun ia hampir lupa seperti apa rupa bunga. Putra mereka Nathan tiba-tiba berkata, ingin melihat dunia luar. Namun John segera memperingatkan bahwa di luar sangat berbahaya. Nathan pun terdiam. Sebagai anggota manajemen bunker, Anna kemudian rapat membahas para pencari bantuan. Saat para pengelola sedang berdiskusi di depan layar pemantau, tiba-tiba gangguan muncul, dan di detik berikutnya seluruh bunker bergetar hebat. Bukan gempa biasa, kerak bumi robek membelah tanah di depan bunker. Alarm berbunyi, orang-orang panik berteriak. John, istri dan anaknya gegas bawa tas darurat ke pintu keluar, tapi pintu utama sudah sesak. Untungnya, John paham jalannya. Ia membawa keluarganya lewat pintu belakang. Meski lorong mulai runtuh, mereka bertiga berhasil keluar tepat waktu. Keluar dari bunker, suasana makin kacau. Kerumunan orang lari panik, ada yang bermasker, ada yang tidak. Kapal penyelamat di pantai diserbu warga bak zombie, hingga kapal pertama penuh sesak. Parahnya, sekelompok orang nekat memanjat hingga kapal miring dan terbalik. John sadar bahaya, ia segera membawa keluarganya berlari menuju kapal di depan. Di tengah jalan, ia melihat temannya ditekan ke air oleh orang yang merebut